Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amara bisadaqi fil aqwal wal af'al wa asna ala sadiqina bil fadli wal kamal wa asyhadu an la ilaha illallah al kabirul muta'al wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man nataqa wa qala Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairi sahbin wal amma ba'd faya ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyarul muslimin hafizakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyarul muslimin, hafizakumullah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bulan di mana beliau hijrah ke Madinah, sekaligus bulan di mana beliau diwafatkan. Bulan yang telah Allah pilih untuk lahir padanya pemimpin seluruh umat manusia, bahkan pemimpin seluruh makhluk, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya diutus untuk umatnya saja, namun juga berkah untuk semua makhluk Allah. Beliau merupakan penutup para nabi dan rasul dengan membawa risalah penyempurna bagi risalah-risalah sebelumnya. Ada beberapa aspek kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam hadis berikut ini. Inna indallahi fi umal kitab la khatamun nabiyyin wa inna adamu lamunjadil fi tinatihi wa sa'unabba'akum bita'wili zalik dawata abi Ibrahim wa bisyarata Isa qaumahu wa ya umma allati ra'at annahu kharaja minha nurun adaat lahu kusurus sami. Sungguh aku di sisi Allah dalam umul kitab Luh Mahfuz adalah penutup para nabi. Sungguh pada waktu itu Adam masih berada di dalam tanah yang menjadi bahan penciptaannya. Aku akan menjelaskan kepada kalian ta'wilnya. Aku adalah doa ayahku Ibrahim, bisyarah, kabar gembira Isa kepada kaumnya, dan mimpi ibuku yang melihat cahaya keluar dari dirinya, sehingga terlihat jelas baginya istana-istana Syam. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis di atas, para ulama menyimpulkan beberapa pelajaran penting sebagai berikut. Yang pertama, penetapan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi sebelum penciptaan Adam sebagai manusia. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah menuturkan, qalu ya Rasulullah mata wajabat laka nubuwah? Qala wa Adam baina ruhi wal jasad. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kapan kenabian ditetapkan untukmu? Beliau menjawab, pada waktu Adam masih berada di antara ruh dan jasad. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Jadi tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyina wa kana Allahu bikulli syai'in alimah. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-40. Dalam sebuah hadis dijelaskan, An Anas bin Malik qala Rasulullah, inna rasalata wa nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabi. Dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, kerasulan dan kenabian telah terputus, tidak ada lagi rasul dan nabi sesudahku. Hadis riwayat Ahmad.
Oleh karenanya, barang siapa yang mengaku menjadi nabi atau rasul, dan barang siapa yang meyakini ada nabi atau rasul baru setelah beliau, maka ini adalah kebodohan serta kebohongan yang sangat menggelikan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Yang ketiga, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah berkah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana wa abas fihim rasulan manhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitabah wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Ya Rabb, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikam, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengutus seorang nabi dan rasul yang memiliki sifat-sifat seperti yang dimohonkannya. Dan yang keempat, kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikabarkan Isa bin Maryam alaihissalam kepada kaumnya. Allah berfirman, "Wa iz qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddaqan lama baina yadayya minat tawrati wa mubassiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad." Kemudian yang kelima, mimpi ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melahirkan beliau, bahwa ia melihat cahaya keluar dari dirinya, sehingga dari cahaya itu ia dapat melihat dengan jelas istana-istana Syam. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat cahaya itu dalam keadaan terjaga. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Alhasil, hadis di atas sebagai petunjuk yang jelas bahwa kenabian dan kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditetapkan jauh sebelum beliau dilahirkan di dunia ini. Hanya saja kelahiran dan pengangkatan beliau sebagai nabi dan rasul menunggu lahirnya generasi terbaik, yakni generasi sahabat yang akan mengiringi kerasulan beliau. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Bu'istu min khairin kuruni bani Adam qarnan faqarnan hatta kuntu minal qarni allazi kuntu fih." Aku diutus sebaik-baik generasi anak Adam. Generasi demi generasi telah lewat hingga datang generasi yang aku berada di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim anistum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu jawadun karim raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa kafa, wa usalli wa aslamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Amma ba'd, fa ya ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim wa alamu anna allaha amarakum bi amri azim.
أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع الغناء والبلاء والغلاء والوباء والطاعون والقران والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائد مهن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر.